Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen 3C. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang konsep kemitraan usaha. Perkenalkan, nama saya Olis Siti Nurholisah selaku moderator dan teman-teman saya yang bernama Siti Hajar Fadilah, Inka Febrianti, Intan Purnamasari, Egi Ilham Fauzi, Adenoviana Putra, dan Fikri Nur Faiz selaku pemateri. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kemitraan, apa sih yang dimaksud dengan usaha. Kemitraan yaitu sikap menjalankan bisnis yang berorientasi pada hubungan kerjasama yang solid, berjangka panjang, saling percaya, dan dalam kedudukan yang setara. Kerjasama usaha dilakukan oleh usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha kecil dengan usaha besar yang disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan dan kebersamaan untuk tumbuh bersama, yang keberhasilannya dapat diukur berdasarkan nilai tambah. Secara prinsip, kemitraan usaha tetap diarahkan agar berlangsung atas dasar norma-norma ekonomi yang berlaku. Sedangkan usaha yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan baik berupa uang maupun barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Tentu saja, usaha yang dilakukan secara terus-menerus akan membuahkan hasil yang maksimal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk memulai materi yang pertama, akan disampaikan oleh Siti Hajar Fadilah. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian konsep kemitraan usaha itu sendiri. Kemitraan usaha dianggap menjadi salah satu alternatif upayanya untuk mengatasi berbagai masalah internal yang dihadapi. Kemitraan usaha dimaknai sebagai bentuk hubungan bisnis antara usaha kecil dan menengah atau usaha kecil dan usaha besar dengan tetap memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Secara ideal, kemitraan usaha diorientasikan untuk menghindari kesenjangan antara usaha kecil, menengah, dan besar guna membangun keseimbangan dunia usaha atau ekonomi. Terciptanya ketahanan usaha yang berkelanjutan bagi kewirausahaan dalam menghadapi persaingan bisnis global, terwujudnya solidaritas dan saling melindungi sesama dalam rangka penguatan basis ekonomi nasional. Lebih dari itu, kemitraan usaha menjadi alat perekat kemandirian ekonomi bangsa guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dari kemitraan. Yang pertama, tujuan dari aspek ekonomi. Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret yaitu meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat serta meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Yang kedua, tujuan dari aspek sosial dan budaya. Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil, pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga, ada tujuan dari aspek teknologi. Teknologi dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik. Oleh karena itu, bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkaitan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, tujuan dari aspek manajemen. Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh salah satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila salah satu individu bertindak sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, pasal 11 tercantum bahwa tujuan program kemitraan yaitu yang pertama, mewujudkan kemitraan antar usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, mewujudkan kemitraan antar usaha mikro, kecil, dan menengah, dan usaha besar. Yang ketiga, mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keempat, mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar. Yang kelima, mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang keenam, mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen. Manfaat kemitraan usaha. Adapun manfaat dari kemitraan usaha tersebut antara lain yaitu yang pertama, membangun kebersamaan dan penguatan sesama pelaku bisnis. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dalam menjaga kinerja kompetitif perusahaan. Yang ketiga, berkesinambungan dan berkelanjutan usaha dalam sektor yang sama atau yang related. Yang keempat, membangun kebersamaan dan penguatan sesama pelaku bisnis. Selanjutnya, prinsip-prinsip kemitraan. Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibosono merumuskan 3 prinsip penting dalam kemitraan, yaitu yang pertama, kesetaraan atau keseimbangan, equity. Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme, perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan. Yang kedua, transparansi. Diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan. Yang ketiga, saling menguntungkan. Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya saya akan memaparkan poin kelima tentang tipe dan fungsi kemitraan usaha. Di dalam tipe kemitraan usaha dikenal ada 3 kemitraan usaha, yaitu Partner Relationship, Strategic Alliance, dan Cross-Functional Team. Fungsi kemitraan usaha: 1. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha. 2. Penyelenggaraan investasi dan kewirausahaan. 3. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan, dan pembinaan usaha dan permodalan. 4. Penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan mengembangkan sistem informasi. Kelima, penilaian untuk pemberian rekomendasi kepada pengusaha. Yang terakhir, yaitu pembinaan usaha. Poin keenam, yaitu dasar kemitraan usaha. Diciptakan hubungan kemitraan usaha antara pengusaha besar atau ekspor dan pengusaha kecil atau pribumi ini didasarkan atas saling memerlukan, saling menguntungkan, dan saling mengembangkan. Dalam hal ini, para pengusaha besar atau ekspor bertindak atau berfungsi sebagai pengekspor. Hasil usaha memiliki rakyat atau pengusaha kecil, baik yang digolongkan sebagai industri rakyat atau berupa barang hasil kerajinan rakyat maupun hasil pertanian, terutama hortikultura, dan pengusaha kecil sebagai penyedia produk usaha dan dengan kualitas ekspor. Hak-hak dan kewajiban kemitrausahaan ada 2. Yang pertama, hak-hak yang dimiliki oleh pengusaha yang melaksanakan kemitraan tersebut, antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan. Yang kedua, mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan. Yang ketiga, membuat perjanjian kemitraan. Yang keempat, membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari. Yang kelima, usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja dan pengusaha kecil sebagai mitra binaannya. Dan yang terakhir, yang keenam, usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan
dan pengembangan dari usaha besar dan usaha menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, pemodalan, manajemen, dan teknologi. Yang kedua, kewajiban yang harus dijalankan oleh pengusaha besar dan pengusaha menengah yang bermitra dengan pengusaha kecil antara lain sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, memberikan informasi peluang kemitraan. Yang kedua, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan. Yang ketiga, menunjukkan penanggung-jawaban kemitraan. Yang keempat, mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan. Yang kelima, melaksanakan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek. Yang kedelapan, ada landasan kemitraan usaha. Customer adalah alasan utama perusahaan berada dalam bisnis, baik bagi perusahaan secara individual maupun secara jejaring. Saya akan melanjutkan tentang bentuk-bentuk kemitraan dalam rangka merealisasikan kemitraan sebagai wujud dari keterkaitan usaha, maka diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inti plasma adalah usaha besar dan usaha menengah bertindak sebagai inti membina dengan mengembangkan usaha kecil sebagai plasma. Yang kedua, pola subkontrak. Bagi perusahaan kecil antara lain dapat menstabilkan dan menambah penjualan, kesempatan untuk mengerjakan sebagian produk dan atau komponen, bimbingan dan kemampuan teknis produk atau manajemen, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan. Yang ketiga, pola dagang umum. Usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra. Usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Yang keempat, yaitu pola keagenan. Usaha menengah dan atau usaha besar memberikan keagenan barang dan jasa lainnya kepada usaha kecil yang melaksanakannya. Dan yang kelima, yaitu pola waralaba. Pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri usaha kepada penerima waralaba. Selanjutnya yaitu program kemitraan terpadu. Program kemitraan terpadu bertujuan untuk meningkatkan kelayakan usaha kecil, meningkatkan ketertarikan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara usaha besar dan usaha kecil, serta membantu bank dalam meningkatkan kredit usaha kecil atau KUK secara lebih aman dan efisien. Program kemitraan terpadu membutuhkan usaha bersama agar dapat berhasil. Usaha-usaha tersebut antara lain yaitu yang pertama, pembinaan kelompok mitra, yang kedua, persyaratan yang harus dipenuhi masing-masing anggota kemitraan, yang ketiga, syarat-syarat kemitraan dalam bidang usaha tani. Terima kasih, selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah 11. Peran perusahaan mitra. Peran perusahaan mitra adalah sebagai berikut. Ke-1, perusahaan inti atau pembina. Perusahaan melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan atau menyediakan kapal, mempunyai usaha budidaya atau penangkapan dan memiliki unit pengolahan yang dikelola sendiri. Selanjutnya, perusahaan melaksanakan pembinaan berupa pelayanan teknologi, saran produksi, permodalan atau kredit, dan pengolahan hasil penampung produksi atau memasarkan hasil kelompok mitra. Yang kedua, perusahaan pengelola. Poin pertama, perusahaan tidak melakukan usaha budidaya atau penangkapan tetapi memiliki unit pengolahan. Poin kedua, perusahaan melakukan pembinaan berupa pelayanan teknologi, saran produksi, permodalan atau kredit pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil kelompok mitra. Yang ketiga, perusahaan penghela. Perusahaan tidak melakukan usaha budidaya dan tidak memiliki unit pengolahan. Perusahaan melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, menampung dan atau memasarkan produksi kelompok mitra.
Kesimpulannya adalah, kemitraan merupakan salah satu instrumen yang strategis bagi pengembangan usaha kecil, tetapi ini tidak berarti bahwa semua usaha kecil bisa segera secara efektif dikembangkan melalui kemitraan. Bagi perusahaan informal atau yang sangat kecil skala usahanya dan belum memiliki dasar kewirausahaan yang memadai, kemitraan dengan usaha besar belum tentu efektif karena belum tercipta kondisi saling membutuhkan. Dengan memahami berbagai aspek kewirausahaan, usaha-usaha yang sangat kecil atau informal tersebut secara bersama-sama akan memiliki kedudukan yang cukup kuat untuk menjalin kemitraan yang sejajar, saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dengan usaha besar mitra usahanya.